RPS dibuka, kemudian ambil satu mata kuliah. Kalau kita misalnya mengampu banyak mata kuliah, ambil saja mata kuliah yang sekiranya itu sudah sempurna, sudah lengkap di RPS atau di perangkat pembelajaran yang lainnya. Yang pertama itu tertulis di situ ada mata kuliah, saya kira Bapak Ibu paham, kemudian bobot kuliah juga ada di situ SKS-nya, kemudian semester, kemudian prodi ya, kemudian ada dosen pengampu. Dosen pengampu kalau dosen pengampunya banyak, itu tulis saja Bapak sendiri sebagai nama mata kuliahnya gitu, sebagai pengampu mata kuliahnya. Nah, kemudian yang berikutnya di situ ditulis tentang profil lulusan. Nah, kalau sudah menulis RPS tentu akan mudah ini. Jadi Bapak Ibu hanya tinggal kopas, diambil pindahkan ke sini. Nah, tetapi sambil berpikir apakah memang profil lulusan ini masih sesuai tidak gitu kan. Hanya mungkin Bapak Ibu tidak bisa merubah. Karena kalaupun merubah, baik kami sebagai pembimbing, sebagai fasilitator maupun Bapak Ibu sebagai dosen di situ, itu harus ada izin dari Prodi, karena yang namanya profil lulusan itu diputuskan oleh Prodi, bukan oleh dosen yang bersangkutan. Nah, kemudian sama dengan capaian pembelajaran lulusan, ini juga sama, itu sudah ada di RPS, Bapak Ibu tinggal kopas juga gitu kan. Tinggal kopas, kemudian pindahkanlah capaian pembelajaran lulusan. Nah, yang berikutnya nanti ada capaian mata kuliah, capaian pembelajaran mata kuliah, ya CPMK. Nah, CPMK ini oke. Ini yang ketiga, CPMK ini Bapak Ibu sekalian, ini juga sama, Bapak Ibu hanya tinggal kopas, ambil lagi tulis itu. Nah, termasuk kepada sub CPMK. Nah, tugas Bapak Ibu sekarang tadi kan sudah memperoleh penulisan tentang analisis capaian pembelajaran. Sambil jalan, sambil kopas, sambil memindahkan situ, coba pelajari apakah memang konsistensi ya, sistematika dari penulisan CPL, kemudian CPMK, kemudian sub CPMK sudah sesuai dengan penulisan kaidah-kaidah itu atau belum gitu. Nah, ini yang harus dipertimbangkan. Umpamanya untuk sub CPMK itu rumusannya terlalu umum dan itu tidak mungkin dicapai oleh sub CPMK, tetapi harus dicapai di sub mata kuliah, nah gitu kan. Kemudian nanti mungkin juga akan diskusi dengan pembimbing berkaitan substansi ilmunya, substansi mata pelajarannya. Nah itu Bapak Ibu sekalian. Nah ini jadi kalau sekali lagi kalau Bapak Ibu sudah membuat sisi relatif mudah gitu kan, nanti tinggal bimbingan dengan para pembimbing. Nah kemudian bahan kajian, di situ bahan kajian itu menunjukkan materi pelajaran. Jadi bahan ajar yang akan dipelajari oleh mahasiswa. Nah, hanya di situ belum ditentukan apakah dengan diskusi, dengan pemecahan masalah, demonstrasi, atau ceramah dari dosen. Ini belum ditentukan, hanya topik-topiknya saja yang tulis di situ. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, ini format yang pertama. Jadi malam ini paling tidak kita sudah menghasilkan ini format ini, ya. Nah, tapi Bapak Ibu sambil belajar, sambil melihat apakah memang sudah betul rumusan sub CPMK-nya. Nah, apakah memang sudah betul rumusan CPMK-nya gitu kan? Nah, saya pernah membaca ada rumusan sub CPMK itu lebih umum dari sub CPMK. Kan kalau sub CPMK itu tujuan atau capaian pembelajaran yang akan dicapai oleh mahasiswa setelah pertemuan ini gitu kan. Nah, kalau sub CPMK itu dapat dikatakan oleh kita sebagai tujuan khusus atau indikator bagian-bagian dari pertemuan ini, nah itu ya bedanya situ. Jadi nanti rumusan-rumusannya. Nah kalau dia dari Fakultas Ilmu Pendidikan, kalau dari LPTK mungkin relatif mudah. Tetapi bagi Bapak Ibu sekalian yang masih yang masih baru, mungkin juga harus mempelajari lebih mendalam lagi. Nah ini Bapak Ibu sekalian ya. Kemudian daftar pustaka, bahan kajian, ya itu yang lain sudah ada di RPS kalau Bapak Ibu sudah membuat RPS. Tapi kalau belum ya tentunya harus eh, mengembangkan dulu, mendesain dari awal. Nah itu, ini yang format pertama. Ada pertanyaan dulu tidak?
Mohon izin bertanya, Pak. Ya boleh Bu. Ya, kalau untuk formatnya kita gunakan seperti ini aja ya, Pak ya. Kalau RPS kan ada Iya, macam-macam iya, tuh. iya. Iya, Formatnya iya. yang ini. Ibu Iya, iya. tidak menggunakan RPS. Jadi kita Iya. punya RPS, kemudian di Kopas pindah aja ke situ. Oke, Gitu oke, ya. siap, Ya. siap. Terima Jadi kasih, sekali lagi Pak. untuk Ya, pekerjaan yang mudah. ya, Oke, baik, format ini Pak. nanti Ibu Erna akan membagikannya ini. Ya, Nah, baik. kemudian di bawahnya, coba Bu Erna lihat lagi, itu di bawahnya ada petunjuk, ada panduan petunjuk itu ya. Nah, ini bisa dilihat. Jadi apa yang dimaksud dengan profil lulusan, apa yang dimaksud dengan capaian pembelajaran lulusan, itu ada. Contoh-contoh juga ada di situ. Sehingga saya kira Bapak Ibu tidak terlalu sulit, karena memang di bawahnya itu sudah ada panduan-panduannya. Ya. Nah itu, jadi ini bisa dikerjakan malam ini oleh Bapak Ibu sekalian, sebentar lah. Nah makanya itu ada jam pengerjaan setiap malam, dan memang itu sebagai apa ya, jam pelajaran kita, karena kan jam pelajaran kita ada 60 JPP ya, dari sekarang belajar ya sampai nanti, kalau tidak salah jadwal itu di bawah rundown itu ada keterangan kan ya, kalau tidak salah setelah hari raya gitu, kapan Bu itu dikumpulkan, ada itu penjelasannya itu ya. Tapi kalau Bapak Ibu sudah selesai misalnya sebelum hari raya bisa dikumpul, tapi tetap hitungannya 84 jam ya. Mudah-mudahan nanti bisa komunikasi baik dengan fasilitator, hanya mungkin agak terhambat nanti 2 hari sebelum hari raya dan 2 hari setelah hari raya. Jadi itu kita simpan dulu, kita jeda dulu, nanti setelah 2 hari atau 3 hari kita lanjut lagi. Nah itu Bu Erna ya yang pertama. Saya kira mudah ya Bapak Ibu sekalian, tidak tuh ada kan penjelasan di situ juga sudah ada, penjelasan profil lulusan sudah ada, kemudian penetapan kemampuan yang diturunkan dari profile juga ada. Nah, hanya sekali lagi Bapak Ibu nanti dengan dosen pembimbing jangan merubah profil lulusan yang sudah ada tanpa seizin rapat prodi gitu kan. Kecuali kalau memberikan masukan silakan, tapi kalau merubah jangan, karena itu sudah keputusan dari prodi. Nah, hanya mungkin tentang rumusan, kaidah penulisan, nanti pembimbing biasanya memberikan masukan. Ini terlalu umum gitu kan, ini tidak bisa diukur. Nah, itu mungkin akan dijelaskan nanti oleh dosen pembimbing ya. Nah, kemudian rumusan CPL juga yang baik bagaimana kan, kalau CPL itu harus menggambarkan kognitif, afektif, psikomotor gitu kan. Jadi setiap mata kuliah harus begitu. Jadi selama 16 kali pertemuan, dipotong UAS, dipotong UTS, jadi 14 kali pertemuan. Nah, 14 kali pertemuan itu harus menggambarkan kemampuan kognitif, afektif, psikomotor. Itu untuk mata kuliah. Makanya rujukannya itu di standar nasional itu, sikap, kemudian pengetahuan, kemudian keterampilan khusus, keterampilan umum. Nah, itu menjadi rujukan kita ya. Dan itu sudah ada di RPS. Ya, sudah ada di RPS, itu sudah ada. Jadi ini relatif mudah kalau memang sudah. Nah, ini di bawah ini sudah ada penjelasannya. Nah, itu Bapak Ibu sekalian kaitannya dengan F2 saya kira tidak terlalu sulit. Nah, ini juga ada bagan seperti itu. Nah, ini kan kita sumbernya dari sini. Jadi kalau untuk standar lulusan atau capaian pembelajaran lulusan harus mencakup sikap, pengetahuan, keterampilan umum, keterampilan khusus. Hanya mungkin nanti di mata kuliah agak berbeda dengan capaian lulusan. Di mata kuliah itu akan tergantung dilihat dari karakteristik mata kuliah. Kalau mata kuliahnya itu cenderung kepada kognitif, ya mungkin kognitifnya akan lebih banyak. Itu ya Bapak Ibu sekalian. Oke, ada pertanyaan lagi? Cukup sekiranya? Oke, kalau cukup mungkin nanti Bu Erna akan share untuk bagiannya. Nah, ini contoh-contohnya sudah ada, ya. Contohnya sudah ada. Tapi nanti kalau mengumpulkan tugas ke fasilitator, contohnya jangan dikirimkan, ya. Nah ini Bu Erna mungkin perlu satu format kita ya. Jadi gini, kadang-kadang dari panitia kita juga ada agak kesulitan kalau mengidentifikasi pengumpulan tugas. Jadi nanti mungkin peserta ini nanti khusus saja misalnya ini dari Universitas Nusa Putra ya, betul ya. Nah, misalnya itu. Jadi jangan mencantumkan universitas asal Bapak Ibu sekalian, baru di biodatanya ada. Sehingga nanti gampang ini, termasuk tanggal.
tanggal pelaksanaan tanggal berapa, gitu, supaya mudah mengidentifikasi. Oke, terima kasih. Kalau begitu kita langsung ke F3 saja, Bu Erna, coba. Nah, kalau F3 ini kita sebut dengan peta konsep ya. Jadi memang kalau sebelum membuat rincian bahan ajar, konsep kemampuan mahasiswa, itu biasanya kita akan melihat akan membuat atau mengembangkan peta konsep. Peta konsep ini penting supaya dapat melihat tentang lingkup, scoop ya, kalau bahasa kurikulum itu scoop atau lingkup. Lingkup itu tentang sejumlah materi-materi. Nah, kemudian kita juga akan melihat tentang sekuensi. Sekuensi itu urutan, ya, urutan materi pelajaran. Nah, dalam formatnya hanya segini aja bentuknya, satu halaman ini, ya. Ya, dalam formatnya segini. Jadi Bapak Ibu nanti membuat bagan, terus Bu Erna coba di bawah aja ke contoh ya. Nah, membuat bagan, nah stop. Nah, bagannya seperti ini. Jadi ini bagannya sebetulnya ada 4, ada 5, silakan. Nah, ini bagan yang pertama. Jadi kalau isian yang ada di kotak-kotak itu Bapak Ibu juga mengambil dari tadi, dari F2. CPMK yang pertama, sub CPMK yang pertama kita kopas, pindahkan, masukkan ke situ. Sub CPMK yang kedua juga pindahkan ke situ. Nah, tapi ini bagian dari mata kuliah itu ya, mungkin dari Bapak Ibu nanti akan merubah. Jadi bagannya itu berbentuk lurus, vertikal ke atas bentuknya itu. Nah, misalnya pertemuan ke-1 di bawah, kemudian yang kotak yang kedua di situ ambil sub CPMK yang kedua, yang ketiga ambil sub CPMK yang pertemuan ketiga, yang keempat ambil juga sub CPMK pertemuan keempat. Jadi kita tinggal kopas, pindahkan ke situ. Nah, hanya nanti kalau semua ke atas, tentu ada materi pelajaran yang sifatnya itu berkaitan. Misalnya kita sudah membahas pertemuan kelima. Nah, capaian pembelajaran kelima ini sebetulnya ada kaitan dengan capaian pembelajaran kedua. Jadi nanti kita buat tanda panah di pinggirnya itu. Nah, seperti itu. Jadi bagan-bagannya bebas ya. Bagan-bagannya bebas. Silakan Bapak Ibu mencari yang bagan bagaimana, bukan, atau yang penting kelihatan bahwa itu ruang lingkup dan sekuensi urutan. Ya, jadi urutan itu ke-1, ke-2, ke-3 bisa begitu. Tapi bisa juga ke-1 ada kaitnya langsung ke-3, ke-4. Silakan. Bapak Ibu yang paham sebagai dosen penanggung jawab mata kuliah. Tetapi kebanyakannya itu vertikal ke atas. Yang kotak ke-1 di bawah, kemudian kotak kedua di atasnya, kotak ketiga di atasnya, kotak keempat di atasnya. Nah, hanya nanti pada kotak kelima atau ke-6 misalnya. Nah, menurut Bapak Ibu bahwa ini secara tidak langsung ada kaitannya dengan capaian pembelajaran yang kedua. Itu saja sih. Jadi sekali lagi kalau RPS-nya sudah ada ya gampang. Nah, tapi nanti kalau RPS diperbaiki, ternyata ada perbaikan di sub CPMK, ya Bapak juga nanti harus menghapus, mengganti yang di kotak-kotak ini. Karena kita belajarnya dari hulu ya. Sudah selesai baru kita memasukkan. Nah, ini kan langkah-langkah pengembangan kurikulum dari awal sebenarnya gini kan. Nah, itu Bapak Ibu sekalian ya. Contohnya ada, coba dilihat Bu Erna ke bawah, ada yang keduanya. Nah, ini ya, kalau ini yang bentuknya branching ini. Ini juga sama, yang diisi kotak itu ada, bukan menciptakan langsung. Jadi Bapak Ibu kalau sudah RPS gampang, tinggal kopas, pindahan ke kotak dalam itu. Nah, hanya nanti keterhubungannya dilihat. Ini kebetulan baru 2 bagan ya. Banyak contoh-contoh yang lain. Nah, itu Bapak Ibu sekalian ya, berkaitan dengan ini. Nah, kemudian di bawahnya itu ada uraian. Uraian itu yang menjelaskan tentang sekuensi, tentang ruang lingkup, tentang keterhubungan CP itu yang ada di dalam. Misalnya, kalau Ibu mengatakan bahwa di capaian pembelajaran kelima itu ada kaitannya ke yang kedua. Nah, kan kita akan buat berbalik garisnya.
titik-titik yang garis tidak langsung menunjukkan kepada yang kedua ya. Itu kalau ini sih modelnya model branching biasa gitu kan. Tapi yang banyak itu lurus ke atas. Kan tidak semua mata kuliah seperti ini kan. Gitu. Oke, ya. Silakan kalau ada pertanyaan dulu Bapak Ibu sekalian kaitannya dengan format yang kedua. Nah, ini ya mungkin bisa besok lah ini selesai ya. Tapi kalau draft sudah mulai dikerjakan. Nah, sehingga nanti pada waktu terakhir begitu ada kegiatan workshop, syukur-syukur sudah selesai semua. Tetapi tetap hitungannya kita, walaupun sudah selesai semua, tetap hitungannya kita itu sampai 19 atau 20 Mei gitu, saya lupa lagi, ada di rundown di bawah. Karena kita menghitungnya itu untuk 84 JP. Ya. Kalau dulu tidak kami hitung itu yang mengerjakan di tugas seperti ini. Bapak mengerjakan tugasnya dari jam 8 sampai jam 10, sampai jam 11, nah kami hitung. Nah sekarang kami hitung bahwa itu termasuk kegiatan pelatihan. Jadi makanya rentangnya panjang. Kalau tatap mukanya sih dengan kita hanya 5 hari. Ya 5 hari selesai, kemudian Bapak Ibu belajar sendiri. Tapi nanti oleh Ibu Erna, oleh panitia itu disediakan WA group. Jadi yang 10 orang itu nanti berkelompok, di 10 orang itu ada dosen pembimbing, ada dosen fasilitator. Nah, nanti kita lebih mudah daripada kita menggunakan Zoom itu akan terikat waktu. Nah kalau WA itu tidak, misal kita sudah selesai bisa dikirim, bisa voice note apa silakan kepada mengisi itu ya. Nah, terus jangan segan-segan. Nah seperti saya hari ini sudah numpuk itu pekerjaan. Kebetulan teman-teman penuh jadi fasilitator, saya masuk fasilitator. Sudah numpuk di saya karena memang saya penuh pekerjaan gitu. Tapi itu kewajiban saya nanti akan mengembalikan kepada para peserta. Walaupun agak lambat gitu ya. Tapi batas waktunya ya jangan terlalu lama. Nanti terus aja dihubungi dosen pembimbingnya, dosen pembimbing. Nah, itu format yang kedua, yang ketiga. Silakan Ibu kalau ada pertanyaan. Bapak, Ya, mangga Bu. ini kalau yang saya lihat di RPS yang ada di saya itu tidak ada profil Lulusan. lulusan ya. Ya. Nah, ya, profil lulusan itu memang satu kewajiban sekarang itu. Jadi mungkin Bapak Ibu yang belum ada profil lulusan ini sudah mulai melihat di prodi yang lain yang sama. Jadi di perguruan tinggi yang lain kita searching, kan misalnya prodi apa, searching situ bisa sebagai contoh. Itu hanya sebagai prasyarat untuk pengumpulan tugas. Tapi nanti kalau untuk jadi bakunya, Ibu harus mendapat persetujuan dari teman-teman satu prodi. Ya, karena memang yang sekarang itu yang namanya KKNI itu harus ada profil lulusan. Baru yang kedua ada yang namanya capaian pembelajaran lulusan, gitu kan. Nah, itu. Kalau Ya. tidak ada, itu aja Bu caranya ya. Searching dulu. Cari dari kampus lain ya. Kampus lain di internet. Boleh. Nah, hanya mungkin kalau menurut Ibu profil ini perlu ditambahkan, tambahkan. Hanya bentuk kata lah, contohnya nanti ada. Ibu bisa baca di contoh-contoh itu yang tadi di format 2 yang dimaksud dengan file lulusan itu apa. Oke, itu ya Bu ya. Masih Pak. Ya, sama-sama. Jadi mohon mudah-mudahan ini bisa selesai ini 2 format sampai besok. Malam ini 1 format. Nah, setelah taraweh atau apalah lumayan gitu kan. Nah, itu kami hitung juga jamnya. Itu jam mandiri. Jam latihan, jam praktek. Nah, kalau dulu di sertifikat dulu tidak kami hitung gitu. Ya, sehingga bablas saja gitu kan sekarang kayak gitu. Itu Bu ya. Ada lagi Pak pertanyaannya? Yang lain? Pak, Ya. sama nih pertanyaannya dengan Bu barusan Bu Raden. Di sini saya juga untuk sub CPMK-nya juga boleh, kalau misalnya belum ada boleh kita lihat di yang lain gitu Pak. Boleh, tapi nanti Ibu juga sambil melihat ke yang lain di sub-sub CPMK ya? Betul Pak, sub CPMK. Sub CPMK itu kan ini tujuan apa? Indikator. Tiap pertemuan ya. Gitu. Bisa silakan
Tapi nanti Ibu juga sambil menggunakan ide, berpikir apa memang sudah sesuai dengan yang dimaksud di mata kuliah kita, gitu. Silakan, ya. Nanti Ya, baik. konsultasi. Ya, Waalaikumsalam. Mangga, silakan Bu. Pak, Ya, ya izin bertanya Pak. ya mangga Bu. Iya, apakah hanya ada di antara beberapa mata kuliah, hanya satu mata kuliah saja ya Pak? Ya, Untuk, ya, ya betul. Jadi kalau Ibu megang 3 mata kuliah, jangan tiga-tiganya, satu saja. oh gitu. Ya, Nah, hanya kemudian, nanti, ya ah, mata kuliahnya itu yang ilmu disiplin kita atau bisa umum Pak ini? Misalnya nih saya bahasa Indonesia, apakah bisa saya pakai bahasa Indonesia? Atau misalnya sejarah sastra Indonesia itu kan ilmu disiplin kita. Bagaimana Pak? boleh, boleh yang mana saja. Boleh. Oh Hanya iya. nanti ya, hanya jangan ada yang sama karena mata Oh, kuliah umum. Ibu juga dengan yang itu sama mata kuliahnya jangan. Kalau bisa beda ya. oh gitu. Nanti nah, itu. Iya, makasih Pak. Ya, mangga. Ada lagi yang lain? Ya Pak, Lupa. maaf kalau izin bertanya. Ya, mangga Bu. Iya, Pak, untuk mengisi CPMK dengan sub CPMK, kalau melihat dari taksonomi Bloom itu, kalau misalkan di CPMK-nya kita mengisi di C2 misalkan, apakah di sub CPMK-nya juga harus berisi C2 semua gitu? Atau bisa ke atas seperti itu atau bagaimana Pak? Ya, misalnya begini. Kalau saya satu rumusan ya, yang ini yang sering saya kemukakan. Misalnya mata kuliah tentang hak asasi manusia ya. Nah, kemudian rumusan di sub CPMK-nya saya menuliskan mahasiswa mampu sekali lagi ya, di sub CPMK nih ya, pertemuan hari ini tujuannya mahasiswa mampu menjelaskan konsep hak asasi manusia dan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Oke, Nah, menjelaskan ya. itu kan menjelaskan kan Ya, ya? iya, Nah, menjelaskan. menjelaskan. Kemudian kita tarik untuk kemana, ke sub-sub CPMK kan? Iya, Nah, iya. kedua, nanti mahasiswa bisa menggunakan kata mahasiswa mampu menjelaskan. Jelaskan kembali berarti ya. Boleh menjelaskan hak asasi manusia, boleh. Kemudian yang kedua, mahasiswa juga sama, mahasiswa mampu Bagaimana Pak? Saya di mama ini ada yang itu yang bicara Iya, ya. ini tolong bisa di mute Pak Fahri. Pak Fahri. Ya. Bapak Hari. Ya sudah Pak. Ya oke ya, saya lanjut lagi. Nah jadi begitu Bu. Nanti Ya. di sub-sub CPMK-nya mahasiswa mampu menjelaskan konsep hak asasi manusia. Sudah di situ. Tapi kalau misalnya konsep hak asasi manusia itu apakah berdasarkan apa, silakan. Nah itu kan sebagai degree-nya, gitu kan. Kemudian sub-sub CPMK yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan tadi prinsip hak asasi manusia, gitu kan. Nah, boleh tidak misalnya loncat ke atas. Nah, kalau Ibu ingin menerapkan pemecahan masalah, kalau Ibu ingin menerapkan inquiry, itu kan tidak mungkin satu pertemuan. Artinya ada satu sub CPMK itu ditempuh oleh 2 atau 3 kali pertemuan. Nah, itu. Tapi yang bedanya apa? Indikatornya atau sub CPMK-nya gitu kan. Misalnya untuk pertemuan kedua ini sub CPMK-nya ke 1, 2. Nanti untuk pertemuan berikutnya 3, 4, 5 gitu. Jadi sub CPMK-nya tetap ada 5 gitu. Iya. Tapi bedanya Pak untuk beberapa mata kuliah seperti misalkan penguasaan huruf misalkan ya. Saya kan mengajar bahasa Jepang kebetulan ya Pak. Ya. Seperti misalkan untuk penguasaan huruf kanji misalkan. Maka di setiap pertemuannya itu ya sub CPNK-nya seperti itu saja, yang berbeda itu hanya isi materinya saja, misalkan. Betul, isi materi dan sub-sub CPMK, gitu aja. Jadi tidak apa ya Pak, kalau misalkan berulang seperti itu kalimatnya. Nggak apa-apa, di sub CPMK. Jadi tidak harus satu pertemuan, satu sub CPMK. Jadi kemungkinan saya satu sub CPMK ini itu ditempuh oleh beberapa pertemuan. Pertemuan kedua itu sub CPMK, indikatornya ini. Nah, pertemuan ketiga sub CPMK-nya masih sama gitu kan, tapi materinya yang berbeda gitu kan. Materinya yang berbeda. Gitu. Bisa Bu. Ya.
Ya baik, terima kasih Pak. Terima kasih Ya, banyak. sama-sama ya. Ya. Nah, kalau bagan ini kan sudah paham semua ya cara membuatnya. Silakanlah pilih lah bagan-bagan, banyak, ada 4 contoh, tapi yang digambarkan hanya 2. Tapi teman-teman yang banyaknya itu ya tadi vertikal ke atas seperti tumpukan bata gitu ya. Satu CPMK yang ke satu, yang kedua sub CPMK yang kedua, terus sampai kepada sub CPMK yang terakhir. Hanya ada tambahan nanti dari Ibu, apakah sebelah kirinya, sebelah kanannya itu menggunakan garis yang titik-titik yang tidak nyambung itu, ada panah aja gitu kan. Nah, ini menunjukkan bahwa yang kelima itu ada kaitannya dengan yang kedua gitu. Nanti ditulis di uraian di bawah, ada uraiannya itu, uraian tulis ya, jelaskan oleh kita. Nah, bahasanya bahasa kita, bahasa dosen itu, bahasa dosen pengampu. Itu Ibu ya. Oke, nah sekarang di RPS. Nah, PRPS itu kita sebut dengan format apa? Mungkin bisa besok ya ditanyakan kepada dosen yang menjelaskan RPS itu. Nah, RPS nanti Bapak Ibu bisa membuat, kalau RPS-nya sudah ada, gunakan saja itu. Tetapi kalau misalnya, kalau RPS-nya itu belum baku, di fakultas, di prodi, di perguruan tinggi Bapak Ibu, nah sebaiknya membuat sesuai dengan format yang kita sediakan. Tapi kalau sudah membuat, gunakan saja itu, gitu kan. Hanya nanti mungkin tugas kami akan membimbing tadi satu lagi CPL, sub CPMK, sub CPMK, penulisan tentang penilaian, strategi pembelajaran, kita bimbing di situ. Itu Bapak Ibu sekalian ya. Jadi minimal untuk overview itu gitu. Kemudian ada lagi nanti SAP. Nah, nanti saya dengan Bu Ena belum menayangkan itu, saya kira nanti aja Bu Ena langsung dikasih. Nah, SAP itu ya satuan acara perkuliahan. Jadi nanti Bapak Ibu sambil jalan, mungkin ini pertemuan ke hari ke-3, ke-4 lah membuat SAP. Nah, SAP itu biasanya ditugaskan itu oleh fasilitator kalau Bapak Ibu akan tampil mengajar peer teaching. Jadi nanti siapkan satu SAP, formatnya nanti Ibu Erna akan share, akan buat format itu. Nah, itu akan digunakan tampil mengajar. Hanya itu penuh, bisa saya untuk satu pertemuan 100 menit, 2 SKS, tetapi yang ditampilkan hanya 15 menit, maksimal 20 atau 25 menit yang ditampilkan itu. Jadi tidak tidak boleh sampai sesuai dengan SKS, nanti waktunya habis gitu. Karena namanya peer teaching itu kan bukan objek yang sebenarnya. Ibu pura-pura menjadi dosen, teman-teman Ibu yang 10 orang dalam kelompok itu pura-pura menjadi mahasiswa Ibu gitu kan. Bentuknya kita menggunakan Zoom meeting. Ya, jadi Zoom meeting misalnya Ibu Magdalena sebagai dosen ya. Kemudian Ibu Siti, kemudian Ibu Penti itu sebagai mahasiswa dan yang lain. Nah, nanti kalau misalnya Ibu Magdalena menjelaskan satu konsep materi, menurut Ibu Siti ini salah materi. Nah, jangan didiskusikan di itu. Nanti habis waktunya, kasihan. Bertanya boleh, tetapi jangan dihabiskan diskusi di situ. Karena ada teman-teman kita pada waktu pertama diskusi tentang materi, ya tidak cukup setengah jam juga. Akhirnya kasihan yang tampil gitu kan, habis waktu. Karena tujuan kami di peer teaching itu ingin melihat bagaimana Ibu waktu masuk kelas pertama ya, melakukan pendahuluan pembelajaran. Kemudian yang kedua melakukan proses pembelajaran. Yang ketiga evaluasi, itu saja menyimpulkan. Nah, hanya di dalam proses pembelajaran tidak harus sebenarnya, misalnya kita sudah menugaskan kepada siswa diskusi. Diskusinya kan rata-rata paling sebentar, ada 40 menit, ada 30 menit di kelas itu ya. Ya kita anggap saja 1 menit sudah selesai. Jadi kita mengatakan silakan kita sekarang diskusi bagi kelompok, sudah selesai. Nah, 1, 2, 3, nah, oke, silakan. Selesai, ya itu kan hitungannya hanya beberapa detik. Jadi tidak menunggu mahasiswa sampai sekian menit. Ya. Kan namanya peer teaching. Peer teaching itu bagian dari simulasi. Simulasi itu bukan objek sebenarnya. Ya. Jadi nanti Ibu itu sebagai simulator dosen, yang lainnya sebagai simulator mahasiswa. Nah, itu dibuatkan subnya. Ya. Kemudian satu lagi yang kisi-kisi penilaian saya memang sudah membuat,
supaya membuat Bapak Ibu gampang itu membuat dalam Excel itu lebih mudah. Jadi kalau diisi satu nanti presentasinya berubah dan seterusnya. Jadi formatnya memang sudah ada semua. Bapak Ibu hanya tinggal mengisi, tidak membuat format, tapi tinggal mengisi format. Kalau membuat format lagi lama, ya. Kadang-kadang nggak cukup 1 hari membuat format Excel atau apa. Itu saya kira Bapak Ibu sekalian, nanti penambahan-penambahannya bisa dengan fasilitator. Jadi malam ini Bapak Ibu paling tidak bisa mengerjakan F2, itu kalau sudah selesai bagus, ya. Lanjut ke F3, lanjut kepada RPS. Nah, kalau RPS itu memang sudah baku, silahkan gunakan yang itu. Kalau belum baku, gunakan yang yang format dari panitia, dari kami. Itu ya, Bapak Ibu sekalian, untuk sementara. Selamat menunaikan ibadah puasa. Mudah-mudahan kita dijaga kesehatan, ya. Kita dituntaskan sampai terakhir, karena kegiatan ini kelihatannya akan nyebrang, ya. Jeda dulu pada libur puasa. Kemudian ada finalisasi tanggal berapa? 18 atau 20-an kalau salah. Itu pengecekan terakhir, ya. Nah, Bapak Ibu jangan sungkan nanti untuk me-WA, ya, kepada fasilitator. Ya bisa saja kita dengan Zoom, tapi nanti akan terbatas waktu seperti ini Bapak Ibu sekalian. Kalau dengan WA misalnya, kalau saat ini kita sedang mengerjakan sesuatu, nah kan kita bisa yang lain. Tapi itu tetap dikirim. Mau jam 10 malam, mau jam 12 malam, mengirim WA kan tidak mengganggu. Hanya mungkin yang dikirimnya, mungkin ada yang sedang istirahat, ada yang tadarus, yang apa-apa. Nanti besoknya terbuka, kembalikan, nah gitu aja. Lebih mudah dengan bentuk WA, ya. Bisa voice note, bisa kalau penasaran. Nah, kalau offline, lebih susah lagi. Offline itu ditunggui Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu 10 orang, itu ada dosen pembimbing di situ. Ditunggu. Nah, biasanya kami mengumpulkan alat-alat seperti printer, ya, macam-macam lah, langsung di print out gitu. Itu ya, mudah-mudahan dengan sistem ini akan memberikan keleluasaan, tetapi tidak mengurangi hasil kemampuan Bapak Ibu dalam mengembangkan format-format pembelajaran. Terima kasih. Itu mungkin Bu Erna yang bisa saya sampaikan. Selebihnya mungkin nanti akan ditambah pada kegiatan-kegiatan sebelum pre-teaching, ya, kegiatan pre-teaching atau oleh fasilitator. Mohon maaf ya teman-teman, ini saya posisi masih di jalan, jadi tidak bisa menggunakan kamera gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Toto atas pemaparannya mengenai overview tugas dari kegiatan pekerti ini. Bapak Ibu, mungkin itu yang kegiatan overview pada sore ini. Kita akan menutupnya saja langsung, ya. Nanti untuk file-filenya sudah saya share juga di Google Drive di folder Bapak Dr. Toto Ruhinat. Silahkan, baiklah Bapak Ibu, mungkin saya tutup saja pertemuan sore ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Erna. Bapak Ibu, ya. Terima kasih. Masih Bu.